Salam damai sejahtera, saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita hening sejenak. Dengarkan Keluaran bab 1 dalam bahasa Ibrani. Vele shemot bnei Israel, Habaim Misraimaimach, et Yaakov ish uveto o. Now, these are the names of the son of Israel who came into Egypt with Jacob. Every man came with his household. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, kitab Taurat rupanya sudah disadari sejak lama oleh orang-orang Yahudi sendiri sebagai the soul of Judaism. Jadi, Torah as the soul of Judaism. Di antara kitab-kitab lain dalam perjanjian lama, meskipun Mazmur ada 150 bab, kitab Kidung Agung isunya sungguh menarik, kitab Ayub yang saya rasa paling terkenal di antara para pembaca kitab suci, tetapi tidak bisa mengalahkan posisi dari Taurat. Karena apa? Taurat adalah jiwanya orang-orang Yahudi, jiwa agama Yahudi, jiwa bagi kitab-kitab yang lain dalam perjanjian lama, termasuk juga dalam perjanjian baru. Jadi, Taurat adalah pintu masuk kita untuk bisa memahami, oh kenapa Esra, Nehemia seperti itu? Oh kenapa kitab Raja-Raja, 1-2 Raja-Raja kayak gitu? Oh kenapa kitab Yosua seperti itu? Oh kenapa kitab Hakim-Hakim seperti itu? Oh kenapa akhirnya kitab Nabi-Nabi, mulai dari Yesaya, Yeremia, terus sampai Maleaki seperti itu? Jadi Taurat adalah pintu masuk bagi kitab-kitab yang lain. Menjadi sulit bagi kita, kebetulan saya pengajar Taurat, hampir tidak mungkin kita bisa memahami kitab-kitab lain dalam perjanjian lama kalau kita tidak akrab dengan Taurat. Maka, terima kasih kepada Tuhan kita diberi kesempatan untuk mengkorek-korek, menggali salah satu kitab dalam kitab Taurat ini. Ternyata, kitab Taurat ini bukan hanya sebagai pintu masuk untuk kita memahami kitab-kitab yang lain. Tetapi ada 2 hal yang penting. Yang pertama, dalam kitab Keluaran, kita akan bertemu dengan seorang tokoh yang sangat identik, sangat lekat dengan Taurat, yang namanya Musa. Musa dia seorang pemimpin, dia seorang nabi, dia seorang pahlawan, dia orang besar, dia penghubung antara Allah dengan umatnya, dia juga berproses, dia juga bergulat, dia memimpin bangsa Israel. Itulah Musa. Muncul pertama kali di kitab Keluaran, terus nanti sampai Imamat, Bilangan, bahkan Ulangan. Musa belum muncul di kitab Kejadian. Itu pentingnya kitab Keluaran. Lalu yang kedua, ternyata Taurat, termasuk juga Musa, adalah kata kunci yang penting bagi kita pembaca kitab suci untuk bisa menilai tokoh-tokoh lain dalam kitab suci. Jadi selain untuk bisa memahami kitab-kitab dalam perjanjian lama, tapi ternyata tokoh Musa dan juga Taurat, kesetiaan dalam Taurat, itu menjadi kata kunci penting bagi kita untuk menilai tokoh-tokoh selanjutnya. Misalnya, Yosua, tokoh yang langsung muncul setelah kitab Ulangan berakhir, setelah Musa mati, langsung ada Yosua. Yosua akan diukur bagaimana imannya, bagaimana layaknya dia dari sudut pandang Musa dan kesetiaannya pada Taurat. Orang Israel di zaman Hakim-Hakim juga akan diukur apakah mereka setia pada Allah. Kalau mereka setia, mereka diberkati.
Kalau mereka tidak setia, mereka akan memperoleh sebuah kemalangan. Termasuk juga kalau kita mau menilai misalnya raja-raja, mulai dari Saul, apakah dia setia pada Taurat? Setia pada Allah seperti Musa. Apakah Daud, tokoh sebesar Daud, bagaimana kita bisa menilai Daud? Tolak ukurnya selalu Musa dan Taurat. Soal kesetiaan pada Allah, kesetiaan pada hukum-hukumnya. Salomo juga diukur dengan ukuran yang sama. Raja-raja setelahnya, anak cucunya Salomo, dan raja-raja berikutnya, itu diukur dari sudut pandang Musa dan Taurat. Lalu kita akan bertemu dengan setelah 1-2 raja-raja, 1-2 Samuel, 1-2 raja-raja, kita akan bertemu dengan Tawarik, juga sama tolak ukurnya. Kita akan bertemu dengan kitab Esra, Nehemia, juga begitu. Bagaimana tokoh ini dilihat, diukur, apakah mereka setia pada Taurat. Kemudian juga, misalnya bangsa Israel, oleh para nabi, bagaimana para nabi bisa menegur. Kalau untuk menegur sebuah bangsa, pasti para nabi ini harus punya alat, tolak ukur untuk menegur. Sebab kalau nggak ada alat ukurnya, nggak ada otoritasnya, ya para nabi akan dianggap sebagai orang gila aja. Tetapi para nabi mempunyai satu ukuran, yaitu kesetiaan pada Taurat, kesetiaan pada hukum-hukum Allah ini. Baru mereka bisa mengkritik orang-orang Israel yang tidak setia, orang-orang Israel yang menyembah berhala, orang-orang Israel yang menginjak-injak hak orang miskin dan para janda. Termasuk juga para nabi ketika mengajak orang Israel untuk bertobat, ukurannya juga Taurat. Kembalilah kepada Allah, sebagaimana Allah setia di dalam hukum Taurat. Itu. Maka nggak usah didiskusikan lagi, nggak usah diragukan lagi. Torah is the most important book dalam perjanjian lama. Nah, satu hal ilmu baru sebetulnya yang saya juga baru dapat di Manila. Seringkali tuh kita tuh sebagai orang yang belajar kitab suci, kita dengan gampang ngomong Old Testament, perjanjian lama. Informasi dari saya, para ahli sejak tahun 2000 ke atas itu sudah tidak lagi menggunakan Old Testament. Kenapa, Romo? Yang ngomong Old Testament kan adalah orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, orang-orang Kristiani yang mengakui perjanjian baru, tapi juga tidak membuang perjanjian lama. Bayangin ibu bapak, kita mengambil kitab suci orang-orang Yahudi. Mereka dengan rela, terserah mau pakai syukur, mau percaya yang syukur, mereka nggak pernah ada keberatan kita pinjam kitab sucinya. Tapi bayangin, kita udah minjem, kita udah ngambil, kita udah ya pakai, tapi kita bilangnya itu Old Testament. Yang kita punya New Testament. Seolah-olah yang New Testament itu lebih baik, yang Old Testament itu udah nggak berlaku. Mungkin di mata orang Yahudi, udah minjem, nyebutnya suka-suka, itu nggak adil buat mereka. Lalu dalam perkembangan para ahli menggunakan ungkapan, oke deh, jangan Old Testament deh, kelihatannya kok nggak enak konotasinya. Lalu para ahli mulai menggunakan kata First Testament, lalu Second Testament. First Testament, Second Testament untuk perjanjian baru, mula-mula diterima. Tapi lama-lama juga kayaknya nggak adil. Seolah-olah yang Second Testament itu lebih baik daripada the First Testament. Seolah-olah perjanjian di First Testament itu udah dibatalin, diganti sama Second Testament. Itu juga nggak adil. Lama-lama para ahli juga meninggalkan karena dalam diskusi para ahli tukar pendapat kan nggak enak, kita sesama ahli kita ngobrol your First Testament atau your Old Testament, ya siapalah kita, karena kita yang ngambil. Maka jalan keluarnya adalah para ahli, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman baca nih buku-buku di atas tahun 2000, itu seringkali menggunakan, kalau menyebut perjanjian lama kita ini, kita menggunakan kata Hebrew Bible. Hebrew Bible. Kitab sucinya orang-orang Yahudi.
itu adil. Buat mereka, buat kita juga it's okay. Hebrew Bible. Jadi misalnya Torah in the Hebrew Bible said that gitu. Itu jadi jangan kaget kalau ibu bapak buka buku di atas cetakan 2000 itu pakainya Hebrew Bible. Buat mereka juga lebih lega dengernya. Itu yang paling pertama. Nah, dalam Taurat ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, lalu juga Imamat, Bilangan, dan Ulangan, yang sering kali disebut dengan sebutan Pentateuch. Pentateuch. Tapi istilah Pentateuch itu sudah sering kita dengar. Penta itu 5, Teuch itu gulungan, berarti 5 gulungan kitab. Nah, istilah Pentateuch ini sebetulnya para ahli membahas kitab-kitab apa yang menjadi fondasi dasar buat orang-orang Israel. Ada golongan Pentateuch, 5 gulungan kitab dari Kejadian sampai Ulangan, inilah fondasi paling dasar. Tapi bukan berarti pendapat itu tanpa debat dari para ahli, saudara-saudara yang terkasih. Ada orang yang nggak puas. Kalau pengalaman dasar orang Israel cuman diukur dari kitab Kejadian sampai Ulangan, itu nggak adil. Itu kayak nonton sinetron tapi belum kelar udah tamat. Kenapa saya bilang begitu? Dari kitab Kejadian kita tahu Allah berjanji kepada Abraham soal tanah dan keturunan. Musa menjadi bangsa yang besar. Kalau kita tutup, pengalaman dasar, kitab-kitab yang menjadi fondasi dasar orang Israel itu hanya sampai kitab Ulangan. Kita semua tahu kitab Ulangan itu orang-orang Israel belum masuk ke tanah terjanji, iya kan? Berarti sampai kitab Ulangan itu janji Allah belum kelar, belum mereka alami, belum terkabul janji Allah itu. Padahal kita tahu sepanjang kitab Kejadian sampai Ulangan itu tema janji Allah selalu diulang-ulang. Dalam kitab Kejadian diulang-ulang, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan juga tema tentang tanah terjanji dan menjadi bangsa yang besar itu menjadi tema pokok. Tapi kita tahu di kitab Ulangan itu orang-orang Israel baru sampai perbatasan tanah terjanji, belum masuk. Kalau udah stop sampai di situ, ya apa yang mau jadi pengalaman dasar, orang janjinya aja belum terpenuhi, maka ada kelompok para ahli yang menggulirkan istilah Heksateuch. Heksa itu 6. Artinya, pengalaman dasar kitab-kitab yang menjadi pengalaman dasar orang Israel adalah dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ditambah kitab Yosua. Kenapa, Romo? Ya karena di kitab Yosua itu pada akhirnya orang Israel sudah masuk ke tanah terjanji. Oh, berarti di kitab Yosua terpenuhilah janji Allah. Mereka jadi bangsa yang besar, mereka memiliki tanah. Berarti Heksateuch, berarti 6 kitab itu menjadi sebuah pengalaman dasar bagi orang Israel. Tapi bukan berarti ide itu diterima oleh banyak orang. Ada pro dan kontra, ada kekurangannya, ada debatnya tentang Heksateuch, meskipun seolah-olah, wah iya juga ya. Kalau cuma Ulangan kan belum ada janjinya belum terkabul. Tapi namanya juga para ahli, para saudara-saudara terkasih, pokoknya apa juga dipikirin. Ada kelompok lain lagi, kelompok yang ketiga, yang menghitung kayaknya kalau pengalaman dasar orang Israel cuma dihitung sampai kitab Yosua, kayaknya nggak aci deh. Karena apa? Di kitab Yosua itu kan isunya perang, pendudukan negeri, tanah Kanaan. Tapi kan mereka kalau disebut sebagai bangsa yang besar, sebagaimana janji Allah kepada Abraham, kayaknya belum deh. Iya apa enggak? Apakah orang Israel di
kitab Yosua sudah menjadi bangsa yang besar. Orang di kitab Hakim-Hakim aja diserang dikit memble, diserang dikit hancur, diserang dikit menderita bertahun-tahun. Kayaknya belum. Memang janji Allah tentang tanah sudah sudah ter sudah terpenuhi, tapi mereka belum berdaulat di tanah itu, belum berkuasa di tanah itu. Maka para ahli mulai menghitung kapan bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Ya apalagi kalau bukan zaman kerajaan. Apalagi puncaknya zaman kerajaan Daud. Itu betul-betul janji Allah kepada Abraham sungguh-sungguh terjadi. Dirasakan oleh mereka saat itu. Sebagai masa emas keemasan dari orang Israel yang tidak pernah terulang di zaman-zaman selanjutnya oleh raja-raja berikut, bahkan sampai zaman perjanjian baru, itu belum pernah mereka mencapai puncak kejayaan seperti di zaman Daud. Itulah mengapa Yesus dikenal sebagai anak Daud, the most powerful king in Israel. Tapi kita tahu kalau zaman kerajaan itu ngitungnya dari mana sampai mana. Oke, dari 1 Samuel di situ ada raja pertama. Di 2 Samuel itu ada raja kedua dan ketiga. Tapi ini ternyata zaman kerajaannya itu terus berlangsung sampai kitab 2 raja-raja berakhir dengan mereka dibuang ke Babel. Oh, berarti mereka ngitungnya Enea Teuch. 9 kitab yang pertama menjadi kitab-kitab yang berisi tentang pengalaman dasar orang Israel. Yang saya sebut pengalaman dasar adalah yang sangat mewarnai pengalaman-pengalaman berikutnya. Jadi kelompok yang Enea Teuch itu 9, Teuch itu gulungan. Jadi mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, dan 1-2 Raja-Raja. 9 kitab yang menjadi pengalaman dasar yang akan sangat mempengaruhi pengalaman orang-orang Israel di kemudian hari. Banyak amat berarti. Saya sebagai pengajar kitab suci, saya melihat iya. Karena Enea Teuch ini juga punya gagasan dasar yang bagus. Karena gini, kitab Taurat, perjalanan dasar itu dimulai dari janji Allah tentang tanah. Terus sampai di kitab Yosua mereka memperoleh tanah, mereka berkuasa di tanah itu, sampai mereka kehilangan tanah di masa pembuangan Babel. Jadi, tema tanah ini menjadi sebuah benang merah 9 kitab ini. Dari awal mereka dapat janji tentang tanah, mereka masuk ke dalam tanah terjanji itu, mereka menduduki negeri itu, mereka berkuasa di negeri itu, sampai mereka akhirnya kehilangan tanah itu. Tapi ya tetap ada pro dan kontranya, saudara-saudaraku yang terkasih. Di balik Pentateuch, di balik Hexateuch, di balik Enea Teuch, tetap posisi Pentateuch itu tidak tergantikan. Bagi orang Israel sekarang ini, yang paling penting dari mereka, yang paling esensi dari mereka adalah Pentateuch. Buat orang Israel nggak bisa dilepaskan. Oh, saya mau baca Pentateuch tapi Imamat saya lepas. Nggak karena ribet bacanya misalnya. Isinya hukum sampai jelimet. Lengkapin aja Romo, saya mau skip langsung ke kitab Bilangan. Nggak bisa. Atau Romo, kitab Bilangan itu isinya pusing Romo. Perang, angka-angka kagak penting. Saya mau skip. Saya mau langsung loncat aja ke kitab Ulangan. Nggak bisa Ibu Bapak. 5 kitab ini sebagai satu kesatuan. 5 in 1. 1 in 5. Nggak bisa tuh dipotong-potong, di-korting-korting, di diskon-diskon, itu nggak bisa. Karena kalau satu kitab dihilangkan, itu
akan menghilangkan makna, esensi, pengalaman rohani dari kitab-kitab yang lain. Nah, sekarang kita berkenalan dengan kitab Keluaran. Dalam bahasa Inggris, Exodus. Dalam bahasa Ibrani, Shemot. Shemot. S-H-E-M-O-T. Shemot. Bukan semot ya, bukan. Shemot. Itu nama-nama. Arti harafiahnya nama-nama. Karena dalam bahasa Indonesia, inilah nama para anak Israel. Maka Shemot itu artinya nama-nama. Kok Shemot sih Romo, nggak Exodus? Karena begini, buat orang-orang Israel, nama-nama di kitab Taurat ini diambil dari kata-kata pertama yang muncul dalam setiap kitab. Kitab Kejadian, itu ingat nggak? Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Pada mulanya. Maka kitab Kejadian itu Bereshit. Pada mulanya. Bereshit. Nah, kitab Keluaran ini Shemot. These are the names of son of Israel. Nah, nanti imamat, bilangan, ulangan, terserah nanti pengajar yang lain yang memperkenalkan kepada ibu bapak, biar penasaran gitu ya. Nah, yang menarik dari kitab Keluaran adalah kitab ini bagus banget. Sayangnya para pembaca kitab suci sudah jatuh cinta sama yang namanya kitab Kejadian. Kitab Kejadian buat saya sih memang namanya juga orang kitab pertama ya. Kitab pertama, bayangin kalau kitab pertama itu strukturnya rumit, bahasanya rumit, tema-temanya rumit, orang langsung aduh nggak mau lanjut lagi ah. Buat saya kitab Kejadian itu semacam apa ya, pintu masuk yang indah bagi setiap pembaca kitab suci. Kita berkenalan sama yang namanya penciptaan, manusia pertama, dosa asal, anak cucunya Adam dan Hawa, sampai kisah Nuh, sampai ada keturunannya Terah, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ibu bapak sadar nggak? Abraham, Ishak, Yakub itu semuanya punya benang merah, yaitu istrinya mandul semua. Nah lu baru sadar nggak? Abraham punya istri Sarah, susah banget punya anak. Ishak punya anak Ribka, punya istri Ribka, juga susah punya anak. Si Yakub punya istri yang dicintai Rahel, juga susah punya anak. Padahal janji Allah apa? Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Ya boro-boro bangsa yang besar. Oh, satu aja susah. Jadi kita di sini kita bisa melihat nih sebuah perjalanan yang seolah-olah terulang. Maka kalau kita baca kitab Kejadian itu kita akan menemukan sebuah pola spiral antara Abraham, Ishak itu seolah-olah tuh kisahnya tuh berulang. Nanti ke Yakub juga berulang. Nah, maka ada spiral gitu loh, kayak terulang-terulang seperti itu. Janjinya diulang-ulang terus, tapi kok susah sekali mereka mendapatkan janji karena istri-istri mereka mandul. Abraham harus pergi dari Ur, Mesopotamia ke tanah Kanaan. Cuman Ishak, bapak bangsa nggak pergi kemana-mana, dia nurut sama bapaknya, dia juga istrinya juga dicariin, dia juga nggak banyak ngomong, cuman Ishak. Nah, terus nanti anaknya Ishak namanya Yakub pergi lagi ke Mesopotamia, ke Haran, ke rumahnya Rahel. Kerja balik lagi. Jadi selalu ada spiral. Kenapa sih Romo kok spiral seperti itu? Pola penceritaan bapak-bapak bangsa. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang perlu dicatat adalah masa itu nggak ada orang yang menulis kitab Taurat. Semuanya dihafal. Semuanya diceritakan secara lisan. Maka pengulangan demi pengulangan itu menjadi sebuah metode yang sangat efektif pada waktu itu, sehingga orang tetap fokus pada apa yang menjadi intisari dari pesan-pesan Allah itu. Nah,
Coba saya share screen. Mudah-mudahan bisa. Ya, ini. Saya nggak tahu siapa Romo atau pengajar yang bercerita tentang kitab Kejadian, tetapi saya mau ngomong begini. Kalau Anda membaca kitab Kejadian, jangan pernah lupa sama yang namanya Toledot. Toledot apa, Romo? Toledot itu bukan telolet maksudnya. Toledot artinya daftar keturunan. Ini saya akan singkat aja. Toledot itu kalau ibu bapak baca kitab Kejadian, ibu bapak akan lihat inilah daftar keturunan atau si A memperanakan si B. Inilah daftar nama-nama anaknya si A. Itu Toledot. Terulang berkali-kali sepanjang kitab Kejadian. Para ahli menyimpulkan Toledot itu sebagai petunjuk buat para pembaca kitab suci, who is the real, siapa yang menjadi keturunan sejati dari Abraham. Karena apa? Abraham punya anak dua, Ismail juga ada, Ishak juga ada, tapi keturunannya Abraham bukan Ismail, tapi Ishak. Ishak punya anak dua juga, Esau dan Yakub. Nah, keturunan yang meneruskan itu bukan si Esau tapi Yakub, misalnya kayak gitu. Nah, problemnya Yakub punya banyak anak karena istrinya 4. Siapa nih yang betul-betul menjadi ahli waris dari yang memegang tongkat estafet itu? Ya ujung-ujungnya Yehuda. Nah, ini dia. Toledot itu, inilah daftar keturunan si A, si B, si C, itu selalu ada dalam 5 kisah-kisah ini. Yang menunjukkan, buat pembaca, menunjukkan ini bagian penting. Siapa yang mewariskan janji Allah. Gitu. Nah, kalau kita belajar kitab Kejadian, baca kitab Kejadian, Romo Yosef udah bilang, oh, ternyata Toledot itu penting. Toledot itu menjadi petunjuk buat kita untuk menunjukkan sistematika dari kitab Kejadian. Tapi sayangnya ibu bapak, saudara-saudara, ketika kita buka kitab Keluaran, itu nggak ada lagi struktur seperti Toledot. Nggak ada. Lalu para ahli mencari apa petunjuk-petunjuk apa yang bisa membantu para pembaca untuk melihat struktur kitab Keluaran. Ya setelah dicari-cari, mungkin juga kadang maksa. Nah, namanya maksa nggak selalu tepat ya. Ditemukanlah beberapa pengulangan dalam kitab Keluaran di layar yang warna merah. Ketika kita membuka kitab Keluaran, membacanya, selalu ada terulang-ulang begini. Kemudian berangkatlah orang Israel. Ke mana gitu. Tuhan membawa mereka keluar dari mana gitu. Jadi, oh berarti kitab Keluaran itu kan perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Berjalan di padang gurun. Nah, selalu ada pengulangan di Keluaran 12, 13, 14, 15, 16, 17, sampai 19. Itu selalu tuh ada tuh. Kemudian berangkatlah. Oh, seperti kayak perjalanan dari Jakarta mau ke Bali, ke Bogor dulu, ke Cianjur dulu, ke Cirebon dulu, ke Kudus dulu, ke Jogja dulu, Surabaya dulu, gitu loh. Oh, berarti kita bisa bagi-bagi tuh sistemnya tuh, bagian-bagiannya. Namanya juga maksa, ibu bapak. Ada beberapa yang nggak tepat sebetulnya, yang terlalu dipaksakan. Tapi ya setidaknya membantu, membuat kita sadar itinerary-nya orang Israel itu ditunjukkan dari kata-kata kemudian berangkatlah orang Israel ke mana. Oh, di sini udah mulai masuk babak baru nih, gitu. Nah, para ahli lagi-lagi mencoba untuk membagi dari kata-kata yang tadi, berangkatlah orang Israel,
oh ternyata kitab Keluaran bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Jadi ada 40 bab, bisa dibagi nih. Kalau kata kue itu dibagi jadi 3. Bagian yang pertama, persiapan berangkat dari Mesir. Kita semua sudah hafal nih kata-kata ini, kitab kisah-kisah ini. Orang Israel jadi bangsa yang besar di Mesir. Bahkan jumlahnya jauh lebih besar daripada orang-orang Mesir. Weh Romo, berarti janji Allah kepada Abraham sudah terkabul dong Romo. Kan janjinya mereka jadi bangsa yang besar. Dan di kitab Keluaran kita bisa lihat ada informasi bangsa Israel beranak pinak, tapi kan beranak pinaknya di Mesir. Allah kan janjinya di tanah terjanji, di tanah Kanaan. Jadi meskipun Israel sudah jadi bangsa dalam jumlah yang besar, tapi mereka bangsa budak, nggak punya identitas. Yang namanya budak di Mesir itu nggak ada bedanya sama barang dan hewan. Mereka ditindas, mereka disuruh kerja paksa, bahkan mereka dibunuh-bunuhin anak-anak yang lahir. Ya mereka nggak punya harkat dan martabat, nggak punya identitas, nggak punya pimpinan, nggak punya penolong. Sebagai bangsa budak, bangsa yang menjadi miliknya Firaun, orang Mesir. Maka itu namanya budak kan bukan nggak punya otoritas, nggak punya kemampuan, nggak punya kemerdekaan. Udah ditindas, dijajah, di tanah orang lagi. Itu mau berlipat-lipat. Nah, kemudian bagian kedua, persiapan dari Mesir ke Sinai. Jadi setelah mereka keluar dari Mesir, mereka menuju ke Gunung Sinai. Kita semua sudah tahu yang namanya Sinai, Gunung Sinai, peristiwa di Sinai, itulah puncak dari pengalaman rohani orang Israel bersama Allah. Bukan hanya sebagai rohani, bukan hanya sekedar rohani aja, tapi itu menjadi esensi buat saya dibanding dibanding Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Keluaran ini yang paling penting. Si Shemot ini yang paling penting. Karena apa? Terjadilah peristiwa Sinai, di mana Allah mengadakan perjanjian antara Allah dengan seluruh bangsa Israel. Kan waktu di kitab Kejadian kan cuman Abraham aja yang berjanji. Cuman Ishak aja yang berjanji. Cuman Yakub aja yang berjanji. Belum sebagai sebuah bangsa. Kemudian juga di kitab Kejadian juga kita lihat paling cuma keluarga-keluarga mereka aja. Ya keluarganya Yakub katanya punya 12 anak, ya berapa sih kalau dihitung jumlah orang Israel? Tapi lain cerita ketika kita membaca kitab Keluaran. Ini bukan keluarga lagi. Israel is not family anymore, but as a kumpulan orang banyak. Saya belum bisa mengatakan sebuah bangsa, belum bisa mengatakan sebuah nation. Tapi ya sebagai kumpulan orang banyak, suku tertentu, suku bangsa tertentu yang tinggal di negara orang diinjak-injak, disuruh kerja rodi. Ya namanya kerja rodi mah nggak ada asuransi kesehatan, pokoknya kerja mati ya udah ganti lagi sama kerja yang lain, pekerja yang lain gitu. Nah, lalu bagian yang ketiga yaitu bangsa Israel di Sinai. Jadi setelah dari Mesir ke Sinai, baru di bagian ketiga tentang peristiwa Sinai. Di situ terjadi perjanjian, ada hukum yang diberikan Musa. Termasuk juga ironinya adalah di kitab Keluaran ini baru aja terjadi perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Tapi apa yang kita lihat? Satu peristiwa setelah perjanjian itu terjadi, langsung diikuti oleh pelanggaran perjanjian itu. Itu kan nangis bener kita kalau sebagai pembaca. Ini baru aja nih terjadi perjanjian nih antara Allah dengan orang Israel. Kalau kamu setia, kamu akan dapat berkat. Kalau kamu tidak setia, kamu akan dihukum. Baru aja terjadi, langsung apa? Terjadi pelanggaran. Itu kan nyesek banget dari sisi Allah tuh nyesek banget loh. Ini gimana sih si bangsa ini? Tapi saudara-saudara, ini yang saya mau bongkar tentang kitab Keluaran.
buat saya itu sebagai pengajar kitab suci itu saya banyak bercermin dari kitab ini. Karena apa? Di kitab Keluaran lah kita baru betul-betul merasakan yang namanya forgiveness. Pengampunan dari Allah. Kita baru nih kenal nih di Keluaran 34 itu. Tuhan betul-betul secara eksplisit, betul-betul dia membongkar identitasnya. Adonai El Rahum Wehanun Erekafayim Wirafeshet Wemet dalam bahasa Ibraninya. Aku adalah Allah yang pengasih, pengampun, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. I am the Lord. The Lord yang bagaimana? Pengasih, pengampun, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Di sini Allah baru pertama kali menunjukkan identitasnya sebagai Allah yang pengampun. Dan juga kan ngampuninya juga nggak kira-kira. Pelanggarannya juga nggak kira-kira yang dibuat oleh orang Israel. Waktu melanggarnya pun nggak kira-kira juga. Baru deal nih. Oke, berjanji aku akan menjadi bangsanya Tuhan. Oke, Tuhan menjadi Allah kami. Baru aja terjadi, langsung dilanggar. Dan di situ kita bisa melihat Allah tidak murka. Allah tidak murka. Allah nggak kecewa, meskipun kecewa kali ya, tapi ya nggak langsung menghukum orang Israel. Kita bisa melihat Allah menunjukkan pribadinya sebagai Allah yang pengampun. Nah, baru di bagian berikutnya ini ada satu tema penting yang sering kali terluput dari para pembaca kitab suci. Karena apa? Pembaca kitab suci begitu baca kitab Exodus itu mereka langsung mikirnya, oh kisah Prince of Egypt keluar dari Mesir, tentang pengalaman di Sinai. Tapi mereka lupa ada satu tema sangat penting, buat saya sangat penting, adalah tentang kemah suci. Ini penting banget ini. Kemah suci. Apa sih itu Romo kemah suci? Silakan kita lompat dulu ke Keluaran 25. Keluaran 25. Oke, buat saya itu 10 perintah Allah penting. Hukum-hukum yang diberikan oleh Musa itu penting. Oke. Tapi jangan lupa ada satu elemen yang sangat penting yang namanya kemah suci. Karena apa? Di kitab Keluaran 25 kita bisa melihat itu. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Terus bab 26 mengenai kemah suci. Terus kita langsung lompat ke penutup kitab Keluaran. Penutup kitab Keluaran. Bab 40. Jadi sebelumnya Allah tuh menyuruh Musa, ayo diriin kemah suci. Ini peraturan-peraturannya yang nggak boleh kalian langgar. At the end of the book of Exodus, finally, Moses and the Israelites, they built about the holy place. Bab 40. Musa mendirikan kemah suci. Kemudian di perikop terakhir, Keluaran bab 40 ayat 34 sampai 38. Buat saya ini esensi dari kitab Keluaran dan juga sebagai penghubung dengan kitab selanjutnya yang namanya kitab Imamat. Kok bisa Romo? Karena tanpa ini kitab Imamat juga nggak berarti apa-apa. Kitab Keluaran bab 40 ayat 34 sampai 38 berbunyi gini. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Mengapa saya katakan ini penting?
kemah suci itu nggak main-main. Itu next step dari perjalanan relasi orang Israel dengan Allah. Ibu bapak pernah berpikir nggak, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan seluruh isinya, manusia, tumbuhan, hewan, daratan, lautan, cakrawala, tapi sampai di kitab Keluaran, Allah tinggal di mana? Allah tinggalnya di surga. Ketika Allah mau berelasi sama Musa, harus cari gunung dulu. Gunung Sinai, Gunung Horeb. Ketika Allah mau berkomunikasi dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, juga kan di tempat-tempat khusus. Di gunung-gunung. Gunung sebagai tempat tinggi, disitulah manusia bertemu dengan Allah. Tapi, there is no special place for God. Di tengah-tengah dunia yang dia ciptakan, Allah belum punya tempat. Baru kan, sadar kan sekarang? Iya ya, Allah menciptain semua. Tapi sampai kitab Keluaran, Allah belum punya tempat khusus untuk dia tinggal bersama-sama dengan bangsa pilihannya. Baru setelah akhir kitab Keluaran, kita dapat informasi. Oh, ternyata Musa mendirikan kemah suci. Dan for real, God exists in that place. Tuhan hadir betul-betul secara ajaib, secara mengagumkan di kemah suci itu. Buat kita mungkin, Romo itu nggak penting. Tapi ntar dulu, dalam tradisi Timur Tengah kuno, yang biasa kalau ibu bapak baca kitab-kitab, buku-buku perjanjian lama, itu disingkat dengan ANET, Ancient Near East Tradition. Ancient Near East Tradition, ANET. Itu buat bangsa-bangsa, buat tradisi-tradisi Timur Tengah kuno, artinya bukan orang Israel saja ya. Orang Mesir, orang Babylon, orang Asyur, orang Mesopotamia, orang Kanaan, termasuk Ancient Near East, itu yang namanya dewa, dewa pencipta. Selalu ada, mereka selalu punya dewa pencipta. Bagi tradisi Timur Tengah, bangsa-bangsa di Timur Tengah, mereka selalu punya tradisi, dewa pencipta selalu menjadi dewa nomor satu. Kan mereka kan politeisme, ada begitu banyak dewa. Dewa air, dewa cinta, dewa kesuburan, dewa langit, dewa hujan. Tapi yang namanya dewa pencipta, number one, the highest God among the gods. Dewa tertinggi di antara dewa-dewa yang lain. Nah, kalau si dewa tertinggi ini yang disembah oleh pengikutnya, si dewa ini memilih bangsa tertentu supaya bangsa ini menyembah dia. Dan ketika si dewa tertinggi ini menyuruh bangsa ini untuk coba dirikan kuil bagiku, itu penting banget. Artinya apa? Itu kalau kata orang jual dagang itu harga apa ya? Tanda jadi. Oke, dirikan kuil bagiku, tempat engkau menyembah aku, dan aku hadir di situ. Bisa kamu jumpai, bisa kamu ajak komunikasi di tempat itu, di kuil itu. Artinya apa? Itu adalah pilihan definitif dari si dewa pencipta ini untuk bangsa tertentu. Oke, aku pilih kalian, aku nggak akan lirik-lirik bangsa-bangsa lain, tetangga-tetanggamu, musuh-musuhmu nggak akan aku lirik. I choose you. Aku memilih kamu, bukan yang lain. Dirikan kuil itu bagiku, sembahlah aku di situ, aku akan hadir di situ. Jadi sebuah harga jadi. Nah, baru kita sadar nih. Kita Keluaran, oke, ada perjanjian di situ, penting. Oke, ada peraturan-peraturan, penting. Tapi Allah belum hadir di tengah-tengah bangsanya sendiri. Baru di akhir kitab Keluaran kita sadar, akhirnya Musa mendirikan kemah suci. Jadi juga nih tempat kudus ini nih. Setelah jadi, karena Allah yang nyuruh, Allah betul-betul hadir di situ. Bisa dijumpai, bisa dirasakan, kelihatan ada awan, ada api.
yang menaungi. Jadi bangsa Israel waktu itu betul-betul melihat, merasakan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dari sini kita baru sadar, oh kenapa Romo setelah kitab Keluaran diikuti kitab Imamat? Coba pikir 15 detik. Kenapa kitab Keluaran yang diakhiri dengan pendirian kemah suci dan Allah hadir di situ, tanda jadi nih, Allah hadir di tengah-tengah umatnya, kenapa langsung diikuti oleh kitab Imamat? Kenapa nggak bilangan dulu? Kenapa nggak ulangan dulu? Kenapa Imamat? Kitab Imamat kita tahu mengatur aneka macam peraturan ibadah. Suci, tidak suci. Najis dan tahir. Bagaimana mentahirkan apa yang najis. Bagaimana menjaga kesucian bangsa ini. Apa kaitannya Romo? Sangat erat. Allah adalah Allah Maha Kudus. Allah Maha Suci. Allah yang bersih, katakanlah kayak gitu. Sekarang Allah yang Maha Kudus ini hadir di tengah-tengah realitas dunia, di tengah-tengah bangsanya. Kalau bangsanya hidupnya nggak suci, hidupnya najis, hidupnya kotor, maka konsekuensinya apa? Menodai kesucian Allah. Itu korelasinya saudara-saudara. Kenapa kitab Keluaran langsung diikuti oleh kitab Imamat? Supaya bangsa Israel jangan sampai kehilangan kesucian mereka. Sebab kalau sampai mereka nanti kehilangan kesucian mereka, Allah yang Maha Kudus ini yang dinodai, yang tercemar karena hidup bangsa pilihannya, yang akan meninggalkan kemah suci. Dan itu kejadian di kitab Yeskiel. Allah meninggalkan bait suci. Karena apa? Bangsa Israelnya kotor, hidupnya penuh dosa. Maka antara suci dengan yang tidak suci, holy and unholy, itu nggak bisa didamaikan. Allah memang berusaha untuk kehadiran Allah itu menyucikan orang-orang bangsa pilihannya. Tapi kalau yang bangsa pilihannya tidak mau menyucikan diri, ya bukan salah Allah kalau Allahnya pergi. Itu dalam tradisi Timur Tengah kuno. Baru sadar Romo, ampun Romo sama Tuhan Romo. Selama ini saya pusing Romo baca kitab Imamat. Puyeng. Beginilah, itulah diatur. Sampai kambing domba umurnya berapa, jangan ada penyakitnya. Terus juga segala tepung berapa yang harus dipersembahkan. Korban bakaran, korban sajian, korban pertubuhan dosa, pentahiran, dan lain sebagainya. The goal of all this law is holiness. Supaya itu tadi, jangan sampai orang Israel kehilangan kesucian mereka. Sampai sini, saya harap paham dan menangkap, oh iya ya Romo, that's why. Kenapa kita nggak bisa potong-potong, longkap-longkap, skip-skip kalau kita baca kitab Taurat. Gitu. Supaya benang merahnya jelas. Benang merahnya kelihatan dan itulah transformasi perjalanan orang Israel bersama dengan Allah. Oke, mari kita lihat. Ini. Beberapa solusi seputar problem kita menemukan struktur kitab Keluaran. Ada konteks literer, misalnya posisinya dalam kitab suci, kenapa dia setelah kitab Kejadian, sebelum kitab Imamat. Tadi kurang lebih saya sudah membahas kaitan antara Keluaran dengan Imamat. Kalau kaitan antara Kejadian dengan Keluaran, itu kita sudah familiar lah. Kan Yusuf jadi penguasa di Mesir, di kitab Kejadian ya, akhir. Lalu terjadi kelaparan, keluarganya Yakub pergi ke Mesir cari makan, bertemu dengan saudaranya yang sudah jadi penguasa di sana. Lalu ditanggung sampai bapaknya juga datang. Terus Yusuf mati. Di kitab Kejadian kan ditutup dengan kematian Yusuf, anak Yakub.
Tapi ada sebuah kata kunci penting. Karena Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya, kepada anak-anaknya juga, dan pesan Allah kepada Yusuf, kamu akan dimakamkan di tanah nenek moyangmu. Artinya, generasi setelahmu, meskipun tinggal di Mesir, tapi bukan selamanya akan tinggal di Mesir. Mereka akan kembali, return to the land, into the promised land. Jadi itu tuh, janji Allah kepada Yusuf itu return to the promised land. Nah, setelah kita baca kitab Keluaran, di situ ada sebuah informasi bahwa orang-orang Israel jadi besar dan orang-orang di Mesir udah nggak kenal lagi sama yang namanya Yusuf. Padahal orang-orang Israel ini di Mesir itu mereka adalah saudara-saudaranya Yusuf kan. Nah, kalau bisa kita bayangin, kita hitung-hitung pakai logika. Kalau sampai sebuah bangsa melupakan pemimpinnya, ya bisa jadi kan mungkin 5 generasi, 6 generasi, bahkan 7 generasi. Karena kalau sampai baru 5 tahun gitu ya setelah kematian Yusuf, mereka ingatlah, oh ini orang-orang Israel ini saudara-saudaraan sama pemimpin kita dulu, maka nggak diapa-apain. Tapi kalau sampai mereka melupakan Yusuf yang pernah jadi pemimpin, jasa-jasanya Yusuf itu besar sekali ya. Itulah yang menjadi alasan mereka harus respect sama orang-orang Israel di situ. Tapi kalau sampai mereka nggak kenal lagi Yusuf, bisa dibayangkan ini udah generasi kesekian dan jumlah orang-orang Israel bisa dibayangkan pasti banyak di situ. Itu kaitan antara kitab Kejadian dengan kitab Keluaran. Benang merahnya di situ, linknya di situ. Oh, di kitab Keluaran ini udah babak baru. Lalu juga tadi sudah saya katakan, orang-orang Israel di kitab Keluaran itu sudah berubah. Bukan lagi sebagai family, small family, even big family of Jacob. Oh ya, nggak hitungnya puluhan, ratusan, ini udah ribuan, bahkan puluhan ribu. Sudah menjadi sebuah kelompok besar yang belum jadi siapa-siapa. Nah, disitulah Allah pada akhirnya ingat akan perjanjiannya dengan Abraham. Lalu mengutus Musa, menugaskan Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Musa itu kan awalnya dia itu tinggal di kerajaan Firaun. Kan diangkat sama putri Firaun dong. Dia akrab, dia dikenal, dia familiar, dia bisa berinteraksi, dengan mudahnya dia keluar masuk istana Firaun karena itu rumahnya dia. Tapi dia berdarah Yahudi, meskipun diangkat anak oleh putri Firaun. Lalu setelah peristiwa dia membunuh orang Mesir, lalu terjadi pergunjingan di antara orang Yahudi sendiri, Ibrani sendiri, kemudian juga Firaun marah, Musa kan kabur nih. Lalu di dalam pelariannya itu dia bertemu dengan Allah, dia diutus oleh Allah. Nah, di situ saya baru sadar, Musa punya akses sebetulnya ke istananya Firaun. Musa punya akses. Baru saya sadar tadi pagi itu. Bukan sebuah kesulitan buat Musa untuk berbicara dengan Firaun. Bukan sebuah halangan atau Musa nggak perlu minder untuk berbicara dengan Firaun. Karena ya, itulah bagian dari hidupnya kan. Itu yang buat saya, oh iya ya, ini rencana Tuhan luar biasa. Nah, ya terjadilah dialog, Firaun berkeras hati di situ, terjadilah 10 tulah, sampai pada akhirnya ditulah penghabisan, akhirnya Firaunnya ya udahlah pergi-pergi deh. Akhirnya terbebaslah bangsa ini keluar dari Mesir. Bisa dibayangkan, saudara-saudara, tadinya bangsa ini itu bangsa budak. Pemilik mereka adalah Firaun. Pemilik mereka adalah Firaun. Lalu dengan tulah-tulah itu, Allah yang adalah pemilik awal dari bangsa ini, ya kan? Di kitab
Kejadian kan, ya mereka milik Allah. Keturunannya Abraham itu milik Allah, tapi sekarang seperti tertawan oleh Firaun. Lalu Allah dengan tulah-tulahnya itu menebus bangsa ini sampai mereka akhirnya keluar. Kalau demikian, pemiliknya bangsa Israel ini adalah Allah. Apakah saya salah kalau mereka dalam tolak ukur orang waktu itu, kalau dulu mereka menjadi miliknya Firaun, Firaun bisa berbuat apapun buat bangsa ini. Nah, sekarang mereka udah ditebus oleh Allah, mereka menjadi milik Allah. Kan pola pikirnya ya Allah bisa berbuat apapun dong buat bangsa ini, ya apa enggak? Orang Israel nggak punya enggak apa ya, ketika mereka jadi budak di Mesir, mereka nggak punya kuasa tuh untuk protes. Mereka hanya tunduk, 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 tunduk. Mereka harus setia sama Firaun, harus apa ya, dengerin Firaun. Tapi ketika mereka menjadi milik Allah, harusnya pola pikir itu juga wajar sebetulnya. Allah pemilik mereka, Allah mau ngapain, Allah mau nyuruh mereka apa, ya hak Allah sebagai pemilik mereka yang menembus mereka. Nah, pola pikir ini antara apa yang menjadi milik Allah sekarang ditawan di Mesir oleh Firaun, ditebus oleh Allah menjadi milik Allah lagi, itu menjadi pola karya penebusan Allah dalam diri Yesus Kristus. Manusia kan ciptaan Allah, miliknya Allah, lalu jatuh dalam kuasa dosa, ya kan? Lalu Yesus hadir ke dunia menebus nih, pakai kematiannya, pakai wafatnya di atas kayu salib. Setelah ditebus dan bangkit, disitulah kita bisa melihat Allah sudah menebus, mengalahkan maut yang tadinya menguasai orang manusia. Maka sekarang hidup kita adalah milik Tuhan. Ya itulah pola pikirnya. Maka di Roma 14 ayat 8, hidup mati kita milik Tuhan. Karena konsep itu, ibu bapak, saudara-saudara. Karena kita udah ditebus, kita tadinya milik Allah, tertawan oleh dosa, kuasa maut, mautnya dikalahkan, ya udah kita dibebaskan. Sekarang kita milik Allah nih. Allah mau ngapain kita ya suka-suka. Suka-sukanya Allah dong. Karena kan Allah lah pemilik kita. Sama kayak misalnya saya punya jam tangan nih. Ini jam tangan saya, bukan jam tangan yang lain. Saya mau kasih orang, saya mau buang, saya mau pakai terus, saya mau bawa mandi, saya mau bawa berenang, ya suka-suka saya dong. Kan jam tangan saya. Jam tangan ini nggak bisa protes. Orang dia milik saya. Termasuk juga misalnya Anda, Pak Rosidi misalnya, Pak Erik, protes kalau ini saya kasih frater. Romo nggak boleh, nggak bisa begitu. Ini milik saya, suka-suka saya mau ngapain. Itu pola pikir yang harus ada di kepala kita. Cara berpikir, cara memahami orang-orang pada waktu itu. Kita lari lagi. Ini tentang bait Allah tadi sudah saya katakan di Yeskiel bab 43. Itu betul-betul kemuliaan Allah meninggalkan kemah suci, meninggalkan bait Allah. Karena bangsa ini udah terlalu parah. Tapi syukurnya dalam kitab Yeskiel, roh Allah kembali lagi. Jadi kalau bangsanya bertobat, ini Allah balik lagi. Gitu. Nah, sekarang kita bisa lari ke sedikit tema dalam perjanjian baru. Yang namanya Immanuel. Immanuel kan kita tahu, God be with us. God among his people. Allah tinggal di tengah-tengah kita. Allah hadir di tengah-tengah kita. Hidup bersama-sama kita. Maka gagasan Immanuel yang kita tempelkan pada diri Yesus itu sebetulnya bukan gagasan baru dalam perjanjian, dalam hidup orang-orang Israel. Bukan gagasan baru. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Karena apa? Karena
jauh hari sebelumnya di kitab Keluaran sudah ada sebuah informasi, sebuah pengalaman Allah hadir memang di tengah-tengah bangsanya. Entah di dalam tabut perjanjian, di dalam kemah suci, pokoknya orang Israel kalau dia perang, dia bawa tabut perjanjian selalu menang. Karena Allah bersama-sama mereka. Nah, ketika ada gagasan tentang Immanuel, bisa juga ditemukan di kitab Yesaya, Immanuel itu, Allah akan hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, sekarang dalam perjanjian baru, peristiwa Yesus Kristus itu diimani oleh para pengikutnya sebagai gagasan Immanuel. Allah hadir, Allah berinkarnasi, sabda telah menjadi manusia, yaitu. Jadi, di sini kita menambah ilmu pengetahuan buat kita nih, nggak sulit buat gereja perdana minimal untuk memahami konsep tentang Immanuel. Karena itu sudah bagian dari hidup mereka sebagai bangsa Israel ya. Gitu. Maka kalau Allah sudah hadir di kemah suci, apalagi sudah menjadi manusia, apalagi dalam diri Yesus Kristus, wajah Allah yang tampak, apakah salah kalau Allah menuntut umatnya pada pertobatan? Allah reseh banget sih minta kita bertobat terus. Jawabannya ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Tadi di kitab Keluaran dan Imamat itu. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya menuntut sebuah kesucian di tengah-tengah bangsanya. Itulah mengapa Yesus selalu berbicara tentang kerajaan Allah, bagaimana Yesus menafsirkan kembali Taurat, apa yang diajarkan oleh Taurat, esensi Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap tenagamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah intisari dari Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Yesus bilang begitu kan. Makanya ketika Yesus hadir di tengah-tengah umatnya, umatnya harus tahu tentang jalan kekudusan, tentang pengampunan, tentang belas kasih, tentang ibadah yang sejati, tentang pengenalan akan Allah dan lain sebagainya. Maka kita orang-orang Kristiani yang mengimani Allah beserta kita, Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah diam di dalam diri kita. That's why we need pertobatan. Itulah mengapa gereja senantiasa selalu mewartakan tentang pertobatan. Oh, baru ngerti Romo sekarang. Ya supaya Allahnya jangan lari dari kita. Bukannya Allah nggak sayang kita, kitanya yang nggak layak. Kitanya yang kotor. Karena antara kekudusan, holiness, dengan unholiness, itu susah didamaikan. Allah nggak bisa menjadi kotor. Kitanya yang diundang untuk menjadi bersih. Paham ya Ibu Bapak sekarang ini? Oh gitu Romo ya ternyata. Nah saya sebetulnya ada tema bagus lagi. Ini dia, tema kemahakuasaan Allah. Kalau Ibu Bapak lihat, di dalam kitab Keluaran, minimal ada 7 tema tentang kemahakuasaan Allah. Betul-betul nih, kan gini, Israel kan baru jadi bangsa besar nih. Punya Allah sebagai pemimpin, punya Allah sebagai pelindung. As a nation, Israel as a nation was born in Sinai. Jadi kelahiran bangsa Israel itu lahir di kitab Keluaran justru. Ketika mereka dipilih oleh Allah, menjalin perjanjian dengan Allah, disitulah baru kita sebut sebagai nation. Israel as a nation. Ini di kitab Keluaran. Nah, kan namanya Ibu Bapak, Saudara-saudara, bangsa yang baru. Indonesia begitu dia
memproklamirkan kemerdekaannya tuh 17 Agustus 1945, apa yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta pertama kali? Apa coba? Bikin undang-undang kan? Yang namanya bangsa, orang banyak, diikat pakai apa? Ya pakai peraturan. Undang-undang namanya, undang-undang dasar yang mengikat semua orang. Oh, baru ngerti Romo. Kenapa setelah ada peristiwa Sinai, Musa langsung berbicara tentang peraturan-peraturan tentang hidup bersama. Kamu harus bisa memperlakukan sesamamu seperti apa. Ada hak, ada kewajiban. Hak, kamu akan memperoleh hak itu. Kewajiban harus kamu taati, tapi jangan sampai kamu merampas hak orang lain. Itu, ya itulah Undang-Undang Dasar 1945, ya kurang lebih bangsa Israel yang baru saja lahir butuh undang-undang, peraturan untuk hidup bersama. Supaya ini bangsa ini bisa hidup bareng, tidak saling merugikan, tidak saling menjatuhkan, tidak ada peperangan, permusuhan, tapi bisa tinggal bareng gitu loh. Nah, nanti ibu bapak baca sendiri ya. 7 kemakuasaan Allah. Itu di Keluaran 1 sampai 15 ketika Musa memperkenalkan maksud Allah untuk membebaskan bangsanya. Ada tulah-tulah di situ. Kita bisa melihat dalam tulah-tulah itu siapa sebetulnya yang berkuasa atas bangsa ini. Bukan Firaun, tapi Allah. Karena dengan tulah-tulah itu mau ditunjukkan Allah lebih berkuasa daripada Firaun dengan segala dukun-dukunnya itu. Ada kata-kata recognition formula. That you may know that I am the Lord. Kamu harus tahu bahwa akulah Allah di sini. Di balik peristiwa Keluaran 1 sampai 15 kita bisa lihat tuh siapa Allahnya orang Israel dan bagaimana kemahakuasaannya. Lebih besar daripada Firaun sebagai bangsa yang sangat berkuasa pada waktu itu. Lalu juga dalam nyanyian pujian Musa, kita bisa lihat juga pujian-pujian terhadap kemahakuasaan Allah. Bisa kita lihat di situ. Dari ayat 1 sampai ayat 18. Kemudian di Mesir, di Gunung Sinai, di Gunung Sinai kita bisa juga lihat selama perjalanan di padang gurun, keluar dari Mesir sampai Gunung Sinai, kita bisa lihatlah Allah ini bertindak sebagai the host, sebagai penanggung jawab. Bangsanya butuh apa? Langsung di-provide, langsung disediain sama Allah. Sadar nggak di situ? Butuh minum dikasih, butuh makan dikasih, butuh ini dikasih, butuh apa dikasih. Jadi kita bisa lihat di sini kemahakuasaan Allah tampak dalam bagaimana dia provide, as a provider, kebutuhan-kebutuhan umatnya. Baru tahu, baru sadar sekarang Romo. Kemudian di Keluaran bab 19 juga ada tentang kemahakuasaan Allah di situ. Nanti ibu bapak bisa baca sendiri. Ini dia nih. Segala yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan. Diulang-ulang. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkan. Ini yang ngomong ini adalah orang-orang Israel pada waktu itu. Artinya, yang berjanji itu bukan cuma Allah dengan Musa. Karena kalau begitu mereka bisa, yang janjikan Musa bukan kami. Tapi ini enggak. Di kitab Keluaran ditunjukkan mereka bersama-sama menjawab apapun yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan. Itulah perjanjian. Itulah kesepakatan. Tapi kita tahu siapa yang merusak kesepakatan itu. Ya mereka ini yang berjanji. Lalu juga kita lihat di sini tentang program sebetulnya. Dalam perjanjian itu yang tercipta, sebetulnya ada sebuah program. Artinya gini, apa sih yang diharapkan Tuhan sebetulnya buat orang Israel? Allah mengharapkan orang Israel menjadi Mamleket Kohanim. Mamleket Kohanim. The King of Priests. Kerajaan imam. Artinya orang-orang yang dikhususkan untuk Allah. Goy Kados. Bangsa yang kudus.
Tidak seperti hidup bangsa-bangsa lain. Tidak seperti dewa-dewanya bangsa-bangsa lain. Cara hidupnya orang Israel harus berbeda. Karena Israel adalah umatnya Allah. Maka Allah kayak kan pemilik. Saya berhak dong punya menuntun bangsa ini mau jadi apa. Namanya juga pemilik. Orang tua aja bisa tuh ngatur anaknya, pokoknya kamu harus SMP di sini, SMA di sini, nanti kuliah di sini, nanti kerjanya di sini, nanti nikahnya sama si ini. Itu aja orang tua. Allah sebagai pemilik lebih levelnya lebih tinggi lagi. Allah mengharapkan, jadi ada sebuah program sebetulnya dari Allah. Allah mengharapkan Israel ini, bangsa yang baru terbentuk ini harus jadi apa? Kerajaan imam. Artinya bangsa yang dikhususkan buat Allah. Cara hidupnya juga harus beda sama bangsa-bangsa lain. Maka itulah makna dari peraturan-peraturan kitab imamat. Harus beda. Bangsa-bangsa lain begini begitu, Israel khusus. Itu. Nah, kemudian ini sudah saya katakan tadi di Keluaran bab 24, Allah akhirnya meminta Musa untuk mendirikan kemah suci. Supaya apa? Supaya Allah meraja di tengah-tengah umatnya. Hadir betul-betul sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai pelindung buat umatnya. Kemudian ini Keluaran 32-34. Kita tadi sudah singgung sedikit. Pertama, terjadi pelanggaran yang sangat besar buat orang Israel. Tapi kita bisa menebak-nebak, waduh, melanggar, pasti dihukum nih, pasti dihancurin lagi nih. Karena sudah pernah kejadian, ingat nggak zaman Nuh? Allah membinasakan semuanya. Nah sekarang, wah melanggar lagi. Tapi enggak, Allah enggak kayak di zaman Nuh lagi. Allah mengampuni. Belas kasih. Ada pembaruan perjanjian. Jadi perjanjian yang dirusak, sebetulnya hak Allah untuk menghukum mereka. Tapi Allah mengadakan pembaruan perjanjian. Terus di bab terakhir, supaya mereka tahu Allah lah satu-satunya yang berkuasa atas Israel. Gitu ya. Terima kasih Tuhan berkati. Putuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Putuslah rohmu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Tuhan, tunjukkanlah kemahakuasaan seperti yang Kau tunjukkan kepada kami. Yang Kau tunjukkan kepada bangsa Israel di padang gurun. Rasa percaya, rasa setia. Jangan sampai kami kehilangan kekudusan kami. Itu yang menjadi semangat pertobatan kami di masa sulit ini. Terima kasih Tuhan. Hadirlah dalam hati kami saat ini. Dalam nama Yesus. Mengalir berkat untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.